Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tada'un nuzulam min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Pada video ini kita angkat sebagai tema dalam surat Fussilat, yaitu berpendirian dan beristiqomah dalam beribadah. Apa arti dan maksudnya istiqomah itu? Ya, tetap atau tidak digoncang, digoyang oleh situasi dan kondisi apapun. Sebagai contoh, bagaimana orang mengatakan Tuhan tidak ada dan pendirian kita tetap. Orang banyak mengatakan Allah tidak ada, Allah beranak, tapi pendirian kita tidak. Kita mengatakan Allah itu tidak beranak, Allah tetap satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah yang kita tuju. Inilah artian yang komprehensif daripada istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Kemudian mereka beristiqomah, tetap pendirian, teguh imannya, tetap dalam beriman dan beramal saleh. Tetap. Apa pula yang diperoleh dalam kehidupannya, Allah menurunkan malaikat ke dalam hidupnya, dalam kalbu, hati, jiwanya. Apa yang diturunkan? Ya, dihibur jiwa hatinya. Wahai orang-orang yang telah mengatakan Allah Tuhannya, Allah yang dipuja, Allah yang dipuji, Allah yang disembah, Allah yang dicintai. Allah, Allah, Allah. Itu yang ada, yang bersemi dalam hatinya dan jiwanya. Itu baru penyembahan yang ikhlas, yang sejati, yang murni dari ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bukan sekedar menyebut saja. Ya 100 kali, 1000 kali bisa kita mengucapkan Allah, Allah, Allah. Tapi prakteknya tidak ada. Apa kita malaikat? Orang-orang yang beristiqamah. Allah tahaf. Janganlah kamu takut. Walah tahzanu. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Takut, khawatir dalam menghadapi kehidupan dunia. Jangan takut. Sebab orang-orang yang beriman dengan kuat, dengan benar, hanya sembahannya, mohon pertolongan bantuan hanya kepada Allah. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Kepada Allah kami menyembah, dan kepada Allah pula kami mohon pertolongan. Bukan kita mohon kepada hantu, setan, batu, pohon-pohon, kuburan-kuburan, jimat-jimat. Tidak. Hanya takutnya Allah. Ya Allah takhafu. Jangan kamu cemas dalam menghadapi. Jangan takut, jangan bersedih hati. Kenapa kita bersedih hati? Kalau sekiranya kita beriman, kita adalah menjadi orang yang kuat, yang tinggi di hadapan Allah. Janganlah kamu bersedih, janganlah berduka cita. Sekiranya kamu beriman itu, kamu adalah tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Janganlah kamu sedih, berduka cita. Kamu adalah tinggi sekiranya kamu orang-orang yang betul-betul melaksanakan keimanan itu. Kenapa mereka tidak bersedih di dunia? Tidak duka cita dalam kehidupan. Sebab sebagai bantuan, sebagai pertolongan, harapan adalah Allah. Kepada Allah lah berpengharapan penuh. Semua hidup, gaya hidup, perjalanan hidup, pekerjaan yang dilaksanakan dikaitkan kepada Allah. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, dan matiku untuk Allah. Tuhan sekalian Allah. Tuhan yang punya Allah. Untuk itu Allah sebagai guider, Allah sebagai bimbingan hidupnya. Berbeda dengan orang-orang tidak beriman, orang kafir. Sebagai guider, pelindung hidupnya adalah taghut, setan. Setelah yang menyinari hidupnya, sehingga hidupnya tidak tahu arah dan tidak tahu tujuan, gelap gulita, jalan yang dilalui dan jalan yang ditempuh. Tidak ada pembatas-pembatas. Ibarat sawah tidak ada punya pimbatang. Ibarat para tidak ada punya
mintalah, tidak ada pembatas-pembatas. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah katakan Allah Tuhannya, Allah sebagai hero. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wahai orang-orang yang telah mengatakan Allah Tuhannya, Allah sembahnya, kamu dalam menjalani kehidupan dunia ini jangan berduka cita, sebab Allah sebagai penunjuk jalanmu, penolongmu agar kamu sampai kepada petunjuknya, jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan permohonan yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus di dunia dan jalan yang lurus di kampung akhirat. Itu pula sebaliknya, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menentang, tidak tahu arah berjalan, ya hidup tidak tenang, gelisah, susah, menjalani jangka pendek dari hidupnya maupun jangka panjang, short time and long time, jangka panjang dan jangka pendek dalam hidupnya. Dia mengalami kesusahan, kesedihan, sebab hidupnya tidak ada batas-batas dan tidak ada pedoman-pedoman, sehingga gelaplah hidupnya di dunia, gelap hidupnya di akhirat, gelap hidupnya di mahsyar. Bersyukur kita dalam Islam yang kita ada ini, ada beda-beda, ada batas-batasnya, ada garis-garis, agar hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi semua aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul ini dampak pengaruhnya adalah untuk manusia itu sendiri. Al-Quran apabila dibaca tidak ada keraguan. Apabila perintahnya diikuti, untungnya pada manusia itu sendiri. Itu pula lah dilanggar Al-Quran, bahaya dan efeknya kembali kepada manusia sendiri. Kemudian walakum fiha ma tastahi anfusukum, walakum fiha ma tadda, memberikan kepadamu apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang kamu minta. Ya, sebahagian kecil kesenangan tingkat tinggi itu sudah ada di dunia ini. Sebab Allah memberikan kepada orang yang tulus, orang yang ikhlas. Dalam satu hadis qudsi, kuberikan ke hamba-hambaku yang tulus, taat, ikhlas, apa-apa yang belum terlintas di hati, apa-apa yang belum terlihat oleh matanya, terdengar oleh kedua telinga. Itulah surga nanti. Sebagian kecil surga itu sudah didapatinya di dunia ini. Itu dia merasa dekat, merasa tenang. Sebab dayanya sebenarnya di hati, tidak kelihatan. Jadi, diputarkan, disemaikan sementara waktu di hati sebelum kematian itu datang. Ajal itu sendiri. Namanya ilmu-ilmu ketuhanan.
Ya, semakin banyak bibit-bibit marifah, ilmu-ilmu ketuhanan yang diputarkan, yang disemikan di hatinya, semakin tinggi, semakin luaslah surga yang diperoleh, yang dirasakan nanti. Sesuai dengan tingkat ilmu kita, sesuai dengan tingkat amal. Jadi kematian bagi seseorang itu bukan melenyapkan daripada nikmat, adalah untuk merubah kondisi dan merubah suasana dari alam-alam dunia yang banyak menyekat nafsu-nafsu, setan-setan. Setelah kita berpisah dengan dunia ini, kan bebas roh jiwa ini, karena tidak ada yang menyekatnya lagi. Sudah habis sifat-sifat dari kepada kemanusiaan itu sendiri, nafsu itu, makan, minum, tidur, ini habis pula penyekat. Itulah makanya mendapat penghormatan, kata-kata penghormatan dari Allah. Nuzulam min ghafurir rahim adalah ucapan, kata-kata penghormatan dari Allah. Masukilah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dari mana saja yang kamu inginkan pintu masuknya, silakan. Bawa air, bawa minuman ke kamar, kan berbeda orang yang tidak bawa air ke kamar dengan orang yang bawa air. Itulah kelezatan. Juga di surga itu nanti kita tidak makan, tidak minum, kita tidak tidur, kan? Kita menikmati kesenangan-kesenangan yang tiada tara dan kesenangan yang hebat disingkapkan kepadanya. Apa-apa yang belum tersingkap terasakan di dunia ini akan kami berikan kepada hambaku yang tulus. Apa-apa yang belum terjangkau oleh otak, belum terjangkau oleh pemikiran. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui hadiah-hadiah, pahala-pahala, kesenangan-kesenangan yang menyenangkan mata disembunyikan oleh Allah pada orang-orang yang berbuat baik, orang yang tulus tadi. Nah, kesinilah sasaran, tujuan yang dituju oleh orang-orang yang bertakwa tadi, yang ikhlas hatinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Seorang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, berilah saya petunjuk. Setelah ini saya tidak akan meminta-minta lagi petunjuk kepadamu, wahai Rasulullah. Amantu billah sumastaqim, beriman kepada Allah, kemudian beristighfar. Jadi maksudnya teguh pendidikan kita, bukan beribadah seperti kondisional dan situasional. Jadi murnikan. Dengan pula kita seperti baliang-baliang timur. Di madu angin ke situ awal. Istiqamah kan bukan itu. Tetap pendirinya. Bagaimana situasi dan kondisi yang mempengaruhinya, jadi tidak goyah dan tidak goncang. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah. Jadi hati, jiwa yang dipujanya, yang dipujinya, ya, namanya mukhlisin al-hudin, yang memurnikan ketaatan. Dan beribadah itu bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji oleh seseorang, dipandang.
Allah yang melihat, Allah yang mendapat. Itu yang ikhlas. Kadang-kadang kita pergi ke masjid ingin dilihat orang, kita taat, kita baik, bukan itu sudah. Cukup saja Allah yang menilai dan melihat. Jadi kita telah jelas mana garis-garis yang membawa kebahagiaan, kesentosaan, dan mana garis-garis jalan-jalan yang membawa kesesatan, kefasikan, kebatilan, dan kemungkaran. Jadi kita berlebarlah jalan-jalan itu. Semastakamu tatanazzalu alaihim malaikah. Turunlah mereka menghiburkan kejiwaannya untuk bisikan tenang, bahagia batinnya, tidak dimasukkan rasa-rasa takut. Sebenarnya kan dua saja. Jiwa manusia dimasukkan kecemasan, ketakutan karena durhaka. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir yang mempersekutukan. Dan kalau orang yang beriman adalah kita dengan zikir, dengan ingat alladzina amanu wa tasmanu qulubuhum bi zikrillah. Allah bi zikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman, hati, jiwa, kalbu, jantungnya sangat tenang sekali dengan ingat kepada Allah. Allah bi zikrillah tatma'innu qulub. Tahuilah, sadarilah orang-orang yang ingat Allah, jiwa, kalbunya, hatinya sangat tenang sekali. Memang kegelisahan hidup di zaman modern sekarang ini, manusia jalan-jalan itu tujuannya adalah jalan-jalan yang berlawanan dengan hati nurani dan direstui oleh hati nurani. Tapi kadang desakan-desakan yang lainnya terpaksa dia berbuat. Ini tidak pula bagus. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia dan yang berhati. Jadi itulah sikap-sikap kita. Sikap-sikap dan istiqamah agar perjalanan hidup kita ini ada garis-garisnya, ada aturan-aturan. Jangan kita terpancing oleh bujukan-bujukan dan manisnya dunia, daya tariknya. Pancing sedikit oleh orang, kita terpancing, terjebak. Padahal banyak yang baik-baik, yang halal-halal, karena kurang istiqomah dipancing. Seperti ikan, banyak yang makanan-makanan yang ada di laut, di sungai, tapi karena dipancing sehingga tangkap oleh orang, dimasukkan ke dalam kolam yang kecil, kuali dengan minyak, digoreng, dimakan, disantap oleh orang. Itu kena terpancing. Janganlah yang istiqamah itu tidak goncang dan tidak goyang dalam menghadapi perjalanan hidup di dunia dan perjalanan hidup di akhirat. Kaum muslimin, para pendengar video yang dihormati. Jadi marilah kita kembali. Pertama, hiduplah dengan istiqamah agar selamat amal ibadah kita di dunia dan akhirat. Bagaimana orang menarik kita kepada hal-hal yang tidak baik, kita saring dan kita putar. Jangan kita terpengaruh
dan jangan kita terpancing. Kalau terpancing kita dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, berarti itu adalah jalan ke neraka. Neraka adalah tempat kembali yang seburuk-buruk. Yang kedua, marilah kita berlebar terus petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada kita. Permohonan kita ini ya, kita cocokkan, kita minta jalanan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan lurus. Banyak hal-hal yang keliru, yang tidak bersesuaian dengan permohonan. Jadi berbeda apa yang kita minta. Ada pula orang yang tahu jalan lurus, tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Dia ingin ke jalan setan, jalan tauhid. Kita perhatikan, kalau kita pikirkan berapa lamanya kita ada di dunia ini. Itu makanya kata Nabi, kalau dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sehelai sayap nyamuk, sedikit pun, seteguk pun orang kafir, orang yang tak percaya pada Allah tak akan diberi. Marilah kita memperlebar jalan lurus. Banyak kita mohon ya agar bantuan dan pertolongan Allah akan sampai pada manusia itu sendiri. Memang manusia walaupun berapa taat dan saleh, mereka tidak bisa menguasai zat Allah, tidak bisa menguasai di dunia ini, tidak bisa berjumpa secara zat dan sifat. Untuk itu marilah kita merentang jalan lurus, sehingga sedikit demi sedikit terbukalah hati kita, terbukalah pikiran kita. Orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah akan ditunjukkan pada jalannya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan di jalan kami. Berjuang dengan itu, maksudnya dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh itulah bantuan, pertolongan, dan petunjuk Allah. Untuk itu, para orang yang telah sampai ke tingkat yang sempurna, tingkat yang lebih tinggi keimanannya, ketakwaan. Manusia di dunia ini harus terus menerus mengali dan menambah ilmu agamanya, sehingga semakin hari semakin bertambahlah snowball dan semakin bertambahlah ketaatannya, mengerti tentang agamanya, mengerti tentang jalan-jalan yang tempuhnya. Tanpa dengan belajar itu tidak. Untuk itu, marilah kita dalam perjalanan yang singkat ini, dunia bahagia jangan dikejar-kejar oleh ketakutan, haf dan zan sedikit kunjuannya. Untuk itu dekatkanlah diri kita kepada Allah. Bertanya kita kepada psikiater, bertanya kita kepada psikolog. Ya, tidak bisa juga membawakan kebahagiaan. Yang bisa membawa kebahagiaan ya Islam yang kita hadap. Kalau kita cari di mana sebab-sebab jiwa ini dia tenang, jiwa-jiwa ini gelisah, mana kita bertanya ya kepada Al-Quran, kepada Nabi, kepada Rasul. Sebab tidak ada yang ajaran yang paling baik daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini kitab, buku-buku kejiwaan, psikologi, sosiologi, itu semuanya untuk mendatangkan kebahagiaan. Kaum muslimin yang berbahagia, video pendengar ini,
Semoga kita termasuk kelompok-kelompok insan-insan yang betul-betul bersikap berpendirian teguh bagaimana situasi dan kondisi yang mempengaruhi hidupnya. Dia tidak goncang. Kemudian dia perhatikan jalan-jalan yang membawa kebahagiaan dan jalan-jalan yang membawa kesengsaraan. Sekian saja dulu. Nanti kita sambung di waktu dan di lain kesempatan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.